Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 7 Maret tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Mika bab 7 ayat 14 sampai 15 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 20. Nabi berkata, "Ya Tuhan, dengan tongkat-Mu gembalakanlah umat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri." Mereka terpencil, mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basyan dan Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib, seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu
dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bangkit dan berjalan pulang. Kita bersyukur mendapat kesempatan baru untuk bertobat dan membarui diri lewat masa pertobatan atau masa prapaskah tahun ini. Kita menyadari diri sebagai orang berdosa, penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Namun kita percaya akan sabda Yesus bahwa Allah adalah Bapa yang selalu baik hati dan pengampun. Kita diajak untuk selalu mengoreksi arah dan kembali ke jalan yang benar. Selalu kebaikan dan ampun Bapa dapat kita harapkan dan andalkan. Saudaraku terkasih, hal anak bungsu meminta kepada ayahnya bagian dari harta warisan orang tua, sementara sang ayah masih hidup, tentu adalah hal yang tidak pantas dan tidak benar. Ia tidak menghormati dan menghargai ayahnya. Dalam hidup ini, sering kita juga berlaku demikian dengan berusaha dan memiliki hal yang tak sepantasnya, seolah-olah Tuhan sudah mati atau tidak ada. Kita membalikan cerita dan membela kebenaran, versi itu mati-matian. Padahal di kedalaman diri, kita tahu bahwa kita salah dan telah menghina Allah. Ada dorongan dan kebutuhan untuk keluar dari lingkup kekudusan rumah Allah dan mengecap segala rasa yang dipersembahkan dunia. Ada tawaran kebahagiaan, terbungkus janji kepuasan dan kenikmatan ragawi. Namun, kenyataan pada ujung perjalanan ini tak lain ialah derita, kehinaan dan kemelaratan. Berbeda dengan perumpamaan tentang dirham dan domba yang hilang, dalam mana Allah yang diwakilkan dalam sosok gembala dan wanita pergi keluar untuk mencari. Dalam perumpamaan ini, si anak bungsulah yang menyadari keadaannya dan berupaya dengan segala cara untuk menemukan jalan kembali ke rumah Bapa. Ini keistimewaan kita sebagai ciptaan termulia, yaitu dorongan untuk keluar dari kehancuran kematian untuk menggapai hidup dan keselamatan dalam Allah. Bapa dalam kelimpahan kasih menyambut anak bungsu dengan pelukan dan ciuman. Alih-alih pukulan hukuman atau kata-kata marah, ia menyediakan pesta dengan musik, tarian, dan hidangan dari lembu yang tambun. Pakaian, sandal, dan cincin disediakan bagi anak yang pulang bertobat. Tentu tidak nyaman diacarakan sedemikian istimewa kalau si bungsu tidak sebelumnya mandi dan bersiap diri. Kebaikan Tuhan memang selalu kita andalkan. Namun agar pantas dan nyaman dalam martabat mulia itu, baiklah kita juga mandi membersihkan dan berpatut diri agar nyaman mengenakan rahmat pemulihan Bapa. Merayakan sakramen tobat, berpuasa dan beramal adalah jalan kita menyambut rahmat Allah sedemikian besar itu.
Saudara-saudariku terkasih, sejujurnya ada juga di antara kita yang berperan seperti anak sulung. Iri hati terhadap saudara yang berbuat dosa, dengki dan tidak puas, meski sudah berada dalam keadaan baik dan berdiam di rumah Tuhan. Berpikiran dan menyangka Tuhan tidak adil. Tidak suka dengan pertobatan orang lain, serta tidak menerima bahwa Bapa baik bagi orang berdosa. Orang seperti ini lebih suka menyelenggarakan pestanya sendiri daripada ikut dalam sukacita Bapa atas kembalinya saudara yang hilang. Kita bersyukur lagi dapat mengikuti sengsara dan wafat Kristus, serta turut dibangkitkan bersama Dia. Semoga kebaikan yang kita semai dengan pengorbanan dan susah payah, segala ibadat dan sembah bakti kita membuahkan rahmat cinta yang menghidupkan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.